Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lu'ul Alfi Maliha dari kelas 4B, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari psikolinguistik, yaitu lupa-lupa ingat dan latah. Materi yang pertama adalah lupa-lupa ingat. Kadang-kadang, manusia tidak ingat sepenuhnya suatu kata yang mungkin sudah lama tidak dipakai. Dalam bahasa Inggris dinamakan gejala tip of the tongue. Contohnya adalah ketika kita sedang mengobrol asik dengan teman. Ketika kita sedang membicarakan nama salah satu makanan yang kemarin kita makan. Mungkin karena nama makanan tersebut masih asing atau sudah jarang kita gunakan, kita sedikit kesulitan atau sedikit lupa-lupa ingat terhadap nama makanan tersebut, sehingga kita tidak bisa mengatakan nama makanan tersebut dengan sempurna. Yang berikutnya adalah pola lupa-lupa ingat. Pola lupa-lupa ingat itu ada 3. Yang pertama adalah jumlah suku kata benar. Jadi, jumlah suku kata yang akan kita katakan dengan jumlah suku kata yang sebenarnya itu hampir sama atau malah sama. Kemudian yang kedua adalah bunyi awal kata benar. Contohnya adalah ketika kita akan mengatakan kata bisa, akan tetapi kita malah mengatakan kata bisu. Keduanya sama-sama diawali dengan bi, akan tapi akhirannya salah. Bukannya mengatakan kata bisa, kita malah mengatakan kata bisu. Padahal dua kata tersebut adalah kata yang sangat berbeda. Yang ketiga adalah hasil akhir kekeliruan mirip dengan kata yang sebenarnya. Contohnya ketika kita akan mengatakan salah satu judul film yaitu Godzilla, tapi kita malah mengucapkan gorilla. Keduanya itu hampir sama, akan tapi tetap berbeda. Yang selanjutnya adalah latah. Latah adalah suatu tindakan ketika seseorang terkejut. Dia akan mengeluarkan kata-kata secara spontan dan tidak sadar dengan kata yang diucapkannya. Contohnya adalah ketika istirahat, ada salah satu teman kita yang sedang melamun. Dia menderita latah. Dan ketika kita mengagetkannya, dengan mengatakan salah satu kata, seperti contohnya ayam, maka secara spontan, dia akan menirukan kata yang kita ucapkan tadi menjadi ayam-ayam. Yang berikutnya adalah ciri-ciri latah. Ciri-ciri latah itu ada 4. Ciri-ciri latah yang pertama adalah konon, latah hanya terdapat di Asia Tenggara. Akan tapi, saya sendiri juga belum tahu tentang kebenarannya karena berdasarkan buku yang saya baca juga terdapat kata konon di depannya, di mana kata konon itu menandakan bahwa belum dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri-ciri yang kedua adalah pelaku hampir selalu wanita. Jadi penderita dari latah itu kebanyakan adalah wanita. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menjadi penderita latah. Yang ketiga adalah kata-kata spontan yang dikeluarkan mengandung unsur seksualitas. Ketika si latah itu dikagetkan, maka kata-kata yang dikeluarkan itu cenderung mengandung unsur seksualitas, seperti menyebutkan nama kelamin. Yang terakhir adalah ketika dikejutkan dengan menggunakan kata, maka si latah juga bereaksi dengan mengulang kata yang sama. Contohnya ini sama seperti yang saya contohkan sebelumnya, yaitu ketika ada salah satu teman yang latah dan sedang melamun, tapi kita mengagetkannya dengan mengucapkan suatu kata, maka teman yang latah tadi akan mengulangi atau dengan refleks mengucapkan kata yang kita gunakan untuk mengagetkannya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.